Halo, selamat siang. Saya Nimputu Natasha Diva, NIM di 1A020396. Di video ini saya akan membahas bagaimana penagihan pajak dengan surat paksa. Tapi pertama-tama saya akan memberitahukan dulu apa itu pajak. Pajak itu sendiri ialah pungutan wajib bagi masyarakat Indonesia untuk negara. Dan pajak itu akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat umum. Tapi bagi kita wajib pajak tidak dapat merasakan langsung apa itu manfaat dari pemungutan pajak, karena pajak itu digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Bagaimana jika kita sebagai masyarakat wajib pajak tidak dapat melunasi atau membayar pajak? Dan ada beberapa prosedur yang akan saya beritahukan dari pejabat pajak untuk kita sebagai masyarakat wajib pajak yang tidak dapat membayar atau melunasi utang-utang pajak. Yang pertama ada surat teguran. Nah, surat teguran ini adalah awal dari dilakukannya oleh pejabat pajak atau diterbitkan oleh pejabat pajak untuk kita sebagai masyarakat wajib pajak yang tidak dapat melunasi atau membayar utang pajak. Dan surat ini adalah surat peringatan bagi kita agar dapat melunasi utang-utang pajak sebelum sudah tanggal itu tempo. Yang kedua ada surat paksa. Nah, surat paksa ini adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila kita sebagai masyarakat wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajak dalam waktu sampai dengan jatuh tempo. Dan apabila kita sebagai masyarakat wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya dalam waktu kurang lebih dari 2 kali 24 jam, maka pejabat pajak dapat memberikan arahan bagi jurusita pajak untuk melakukan penyitaan. Prosedur yang ketiga ada surat penyitaan yang diterbitkan juga oleh pejabat pajak. Nah, jika apabila kita sebagai masyarakat wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dalam kurun waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa dikeluarkan, maka jurusita pajak dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang kita masyarakat wajib pajak miliki. Penyitaan barang tambahan yang dilakukan oleh jurusita pajak jika yang pertama ada hasil barang atau nilai barang yang tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. Dan yang kedua, hasil lelang barang juga tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. Dan juga sebelum penyitaan, jurusita pajak telah disumpah dan ada 2 orang saksi yang dapat melihat dan melaksanakan penyitaan barang, yaitu warga negara Indonesia yang telah dewasa dan yang dikenal oleh jurusita pajak. Dan yang terakhir ada prosedur pelelangan. Nah, lelang ini dapat dilakukan apabila kita sebagai masyarakat wajib pajak sudah melunasi utang pajaknya, tetapi kita tidak melunasi biaya penagihan pajak, maka lelang tersebut akan tetap dilakukan. Nah, syarat-syarat lelang ini yang pertama ada dilakukan di hadapan muka umum, dan yang kedua dilakukan di hadapan pejabat pajak, yang ketiga berdasarkan hukum, yang keempat dilakukan dengan penawaran barang, dan yang terakhir ditutup dengan berita acara. Pengumuman lelang ini dilakukan dalam kira-kira 14 hari setelah penyitaan, dan kita sebagai masyarakat wajib pajak dapat membatalkan pelelangan jikalau kita telah melunasi semua utang pajak dan biaya penagihannya, dan kita dapat menyertakan bukti-bukti pembayaran akan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai masyarakat wajib pajak taat akan selalu membayar pajak. Terima kasih.